Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimahullah, Ustadz akhir zaman telah memperingatkan kita bahwasanya umat ini akan mengalami suatu peristiwa, yakni hujan batu atau yang mereka yakini sebagai fenomena dukhon. Saudara dan saudariku rahimahullah, tentunya mereka melakukan ini adalah bentuk kecintaan mereka, dan tentunya adalah kewajiban mereka untuk mengingatkan kita agar kita menjadi hamba-hamba yang tentunya mulai memperhatikan diri kita dan orang-orang yang kita cintai, memperhatikan kehidupan negeri akhirat kita, karena fenomena itu tentunya akan menjadi asbab di antara asbab-asbab kematian. Saudara dan saudariku rahimahullah, adakah keterkaitan mimpi Sayyid Muhammad Qasim dengan penyampaian ustadz-ustadz akhir zaman mengenai hal ini, bahwasanya umat ini akan mengalami hujan batu sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, dan ustadz-ustadz akhir zaman telah mengingatkan kita tentang hal ini. Mari kita lihat visualisasi berikut ini. Qasim says, I saw this dream on October 5th, 2017. I was in some place surrounded by homes and buildings. I felt that Allah was right above us, closer to us than the clouds. I felt that Allah was in a state of extreme anger. With a loud and terrifying voice, He started saying things like the ayats of punishment from Quran. I felt that Allah gave some orders to these people to do something, and that these people did not obey those orders, nor did they care about it. And Allah said, I will send the same punishment on you, like I have sent to those before who did not obey my order. Allah mentioned the punishment of the people of Prophet Lut alayhi salam, and said that, have you forgot this punishment of mine? I said, oh no, Allah is very angry. I saw the people were running around frantically and attempted to hide themselves. But everywhere they hid, Allah said, I know where you're hiding, and no one can hide from me. Then they started to run the other way, and Allah said the same. After seeing this, I also started running to hide myself. I said that this is not good. When Allah becomes angry, then no one or nothing can stop Him. That it's better to stay away and find a safe place. Then I saw a few people were running alongside me. I did not ask them why they were running with me. I saw some place far away and I said it looks good. Then I sat in a corner with my back against the wall. The people who were with me sat next to me. This place looked very peaceful. I still heard Allah's voice, however, it was very low. I said that this place is safe. Allah will not send His punishment here. Then I saw a few more big people arrived here. They saw us sitting there and said to each other that they are just sitting there in peace. This must mean that Allah will not send His punishment here. Then I started to wait and worry that when will Allah's anger end? When it does, I decided to leave from there. I thought that when I go back, there will be nothing left. Saudara dan saudariku rahimahullah, telah kita saksikan visualisasi dari mimpi Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, bahwasanya ia pun mendapatkan informasi dalam bentuk mimpi bahwasanya
Allah akan memberikan hukuman seperti kaum Lut, adanya hujan batu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz akhir zaman, yang tentunya mereka mendapatkan informasi ini dengan mengkaji sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan ini harusnya menjadi peringatan untuk kita dan menjadi motivasi untuk kita agar kita dalam beribadah, dalam beramal soleh, di dalam kehidupan ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan pertolongan Allah. Ciri-ciri dari terjadinya hujan batu atau fenomena ini adalah yang pertama tentunya dosa yang dilakukan adalah dosa yang sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum Lut. Cinta sama jenis, homoseksual, lesbian, merebak. Kaum LGBT, merebaknya kaum LGBT. Yang kedua adalah merebaknya musik, banyak bidu wanita dan homer. Dan ini tentunya berkaitan dengan teknologi. Berarti pada saat terjadinya hujan batu itu, teknologi itu masih ada. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan terjadi pada umat ini dengan ciri-ciri tersebut. Yang ketiga, akan terjadi merebaknya kaum Qadariyah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat At-Tirmizi, akan terjadi pada umat ini atau pada umatku pembenaman ke dalam bumi, pengubahan bentuk fisik atau hujan batu di kalangan orang-orang Qadariyah. Kita ketahui bahwasanya orang-orang Qadariyah adalah kaum yang mengingkari takdir. Mereka menganggap bahwa perbuatan mereka itu bebas. Tidak ada campur tangan Allah di dalam perbuatan mereka. Maka mereka menganggap bahwa kehidupan ini bebas merdeka seperti apa yang mereka inginkan. Dan tentunya hal ini berarti di dalam kehidupan mereka seakan-akan tidak membutuhkan pertolongan Allah. Dapat disimpulkan pula bahwasannya akan terjadi pada saat banyaknya umat ini meninggalkan perintah sholat. Sholat adalah cara untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jika kita meninggalkan sholat, berarti kita sama saja seakan-akan tidak membutuhkan Allah. Adanya kesombongan. Maka akan dicirikan yakni dengan sepinya atau tidak makmurnya masjid-masjid. Masjid dibikin indah, dibikin megah, tetapi sepi dari jamaah. Dan mungkin kita dapat melihat sendiri bagaimana keadaan saat ini. Yang berikutnya adalah terjadi di saat umat ini menuhankan ulama, menuhankan umaro, pemimpin. Ketaatan kepada ulama dan pemimpin lebih ditaati daripada perintah Allah.
Sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Abbas berkata, hampir saja kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sementara kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Artinya, ketaatan kepada pemimpin lebih besar daripada ketaatan kepada Allah, maka itu akan menyebabkan kemurkaan Allah. Maka kita hendaknya memperhatikan apa-apa yang saat ini terjadi. Kita tidak boleh terlalu cinta atau gulu terhadap ulama, terhadap kelompok, atau terhadap tokoh atau pemimpin. Tidak boleh taklid buta atau kecintaan yang berlebihan sehingga tidak memperhatikan benar salahnya, sehingga apa yang dikatakan seorang ulama atau umaro atau suatu tokoh, kita tidak menelaahnya dulu, kita langsung saja mengikuti. Hal yang bertentangan dengan perintah Allah justru yang diikuti, bukan perintah Allahnya yang kita ikuti, tetapi perintah dari ulama atau umaro atau tokoh. Justru kita lebih taat terhadap mereka. Sebagai contoh, bahwasanya kita diminta agar kita tidak berselisih, agar kita tidak saling mencela, agar kita menjaga kerukunan. Tetapi coba kita lihat dan perhatikan, terkadang ulama-ulama atau tokoh justru berbuat seperti itu dan ternyata diikuti. Hal ini tentunya menyebabkan kemurkaan Allah karena telah menuhankan ulama, umaro atau tokoh. Atau juga dalam bentuk lain, yakni mengharamkan yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan. Ulama atau umaro atau tokoh mengatakan itu haram, padahal itu halal menurut Allah, lalu ternyata kita lebih menurut perkataan makhluk dari perkataan Allah, atau sebaliknya. Untuk itu, dengan apa-apa yang terjadi saat ini, kita dapat menyaksikan sendiri bagaimana fenomena yang terjadi pada saat ini. Untuk itu, hendaknya kita memiliki kesiapan, persiapan, dan kehati-hatian. Tentunya dengan menjadi hamba-hamba yang lebih taat kepada Allah, kembali ke sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berpegang teguh, menggigit dengan seperti menggigit dengan gigi geraham, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang Allah tolong, Allah selamatkan. Karena Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, bahwasanya jika kita ingin dicintai Allah, maka kita harus mentaati Rasul-Nya. Saudara dan saudariku rahimahullah, semoga kita
menjadi hamba-hamba yang Allah tolong, dan tentunya mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dalam kehidupan dunia ini dan terlebih kelak di negeri akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.